2020, Indonesia mengalami banyak duka. Diawali dengan bencana yang bertubi-tubi, lalu disusul dengan pandemi. Pandemi memang menjadi fokus Indonesia yang tak jua pergi. Pro dan kontra pun bermunculan di masyarakat. Yang katanya hanya konspirasi, jual beli bisnis, dan yang lebih parah adalah karena politik. Memang tidak salah masyarakat berasumsi karena para petinggi yang asik korupsi di tengah hilir mudik pandemi. Ditambah lagi penanganan pandemi di Indonesia tertinggal jauh dari tetangga. Tetapi pertanyaannya hanya satu. Siapa yang berperan besar dalam penanganan ini? Apakah hanya pemerintah dan tenaga medis? Bukankah kita juga turut andil? Percuma saja protokol kesehatan dibuat jika kita asik tergiur hoaks belaka. Indonesia memang sedang mengalami masa sulit. Tetapi disinilah kita sebagai warga negara diuji bersama untuk saling andil dalam menjaga dan menguatkan, bukan malah memecahkan. Halo semua, selamat malam. Nah, jadi malam ini kita ngobrol santai aja tentang beberapa pertanyaan yang bakal aku ajukan gitu. Nah, nanti kalian bisa menjawab dengan sesuai dengan pandangan gimana sih penanganan COVID-19 di daerah kalian masing-masing. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku boleh tuh kalian berdua, mungkin dari Citra atau Iva bisa memperkenalkan diri dari mana gitu asalnya, terus mungkin bisa digambarkan sedikit daerah tempat tinggal kalian tuh termasuk yang udah maju dalam artian kayak udah termasuk kota atau masih di dalam lingkup desa. Dari Citra dulu. Oke, coba dulu nih. Dari kamu dulu Perkenalkan, nama saya Citra Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Citra Eka Putri. Saya saat ini berdomisili di Gresik, lebih tepatnya di daerah Winginganom. Ya sama seperti Anda ya. Kalau dikatakan Winginganom kota itu juga bukan kota karena pinggiran, tapi dihampit sama dua kota seperti Surabaya yang notabene itu ibu kotanya Jawa Timur, yang satunya Mojokerto, kemudian dekat sama Sidoarjo, dan kalau Gresik kotanya sendiri juga bisa dekat. Jadi dihampit oleh beberapa kota. Terus untuk penanganan untuk masalah COVID-19 ini sendiri ya, kalau dilihat-lihat sendiri akhir-akhir ini kayak sempat mengalami kenaikan yang signifikan banget pada bulan-bulan kemarin, tapi alhamdulillahnya sekarang itu sudah menurun karena vaksinasinya itu sudah hampir rata ke seluruhnya. Jadi banyak banget pos-pos vaksinasi itu di daerah saya, terutama karena daerah saya ini merupakan daerah industri yang banyak banget perusahaan, banyak banget kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung sama perekonomian. Oke, thank you Citra. Nah, kalau dari Iva sendiri gimana? Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Khalifah Tujana. Saya asalnya dari Sukodono. Untuk pandemi sendiri di Sukodono untuk saat ini menurun sih, karena ya sama kayak Mbak Citra tadi ya, karena adanya diadakan vaksin, jadinya alhamdulillah di sini sudah menurun. Oke, Sukodono itu Sidoarjo gitu ya? Sukodono itu sing mau ke Surabaya, ke arah Surabaya itu nggak sih? Sebelum Kletek, sampean tahu Kletek? Oh iya ya, tahu. Sebelum Simon. Iya. Oke, soalnya aku agak bedain ini sih. Kayak kadang masih ketuker antara Sukodono sama Trosobo, padahal kan beda jauh toh ya. Jauh banget. Kalau Trosobo kan ini ya, jalan apa ya, jalan rayanya. Kalau Sukodono juga jalan raya sih, cuma Trosobo ini yang mau ke ini nggak sih, daerah yang Sidoarjo apa agrowisata itu nggak sih? Iya, benar. Ya, kadang tuh kayak masih kebalik gitu loh namanya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pembahasan kayak ke pertanyaan topik gitu ya. Nah, kita kan nggak kerasa tuh ya pandemi ini udah berjalan 1,5 tahun lebih.
Nah, mungkin kita itu kan sama-sama semester 5 atau ya. Dulu waktu pandemi itu muncul kita masih semester 2 gitu ya. Kayak awal-awal semester 2 gitu kan. Ya, awal-awal semester 2. Terus yang katanya libur 2 minggu, tapi itu kayak semakin perpanjang sampai 1,5 tahun ini. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih, keseharian kalian berdua nih selama pandemi itu ngapain aja gitu? Mungkin apa aja sih kayak yang kalian lakuin, hal-hal baru apa yang kalian lakuin karena pandemi ini di rumah? Oke, kalau saya pribadi ya, selain kuliah, lebih sering ikut kegiatan-kegiatan seperti seminar sama workshop online, terutama yang diadain kementerian. Terutama kan saya kan punya hobi nulis ya, jadi selama pandemi ini juga saya tuh lebih sering menambah draft-draft saya gitu. Jadi lebih produktifnya tuh kayak kegiatan yang emang nggak di luar rumah. Kalau sebelum pandemi kan masih sering keluar, atau main, atau olahraga, atau lainnya. Tapi sekarang sudah benar-benar dibatasi. Jadi hanya di rumah, nulis, atau masak, atau apa, eksperimen yang ada di rumah itu. Jadi melakukan itu aja. Untuk saya sendiri, kegiatan yang saya lakukan di awal-awal pandemi itu sama kayak Mbak Citra ya. Karena kalau kita lagi webinar pasti ya gitu, kita selalu apa ya, kayak Cit, ayo ikut ini, ikut itu gitu. Itu untuk di awal ya. Kalau yang saat ini, sekarang ini, paginya saya kerja, terus habis kerja kelas. Deh, itu kegiatannya. Malamnya nugas. Oke, nah berarti di awal pandemi itu mungkin aku sendiri juga sih, kayak kita masih habis kayak banyakin kegiatan seminar, ngumpulin sertifikat gitu ya. Tapi nggak banyak juga sih teman-temanku yang karena pandemi yang berkepanjangan ini, mereka juga freelance kayak part time buat nambahin penghasilan gitu, kayak kerja gitu, nambahin mengisi waktu, emang bosen juga kan di rumah. Nah, terus selanjutnya ini aku juga mau tanya ke kalian. Ada nggak sih perasaan atau penyesuaian apa yang kalian lakuin dulu waktu transisi dari offline ke online? Karena kan kalau kita pergi ke kota A dan ke kota B gitu ya, dari kota A ke kota B itu pasti kayak kita bakalan ngerasain culture shock gitu. Jadi kayak kita harus penyesuaian. Nah, kalau dari kalian penyesuaian seperti apa sih dari transisi offline ke online ini? Kalau transisinya mungkin apa ya, kayak shocknya tuh kalau biasanya kita tuh melakukan offline tuh kan kita interaksi secara langsung ya. Maksudnya ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol, tambah relasi itu benar-benar face to face. Tapi kalau online kita tuh jarang bisa yakin sama orang, oh bener nggak sih orang ini baik atau gitu kan. Karena kadang itu penilaian tuh butuh kayak benar-benar tatap muka ya untuk penilaian secara pribadi gitu kan. Jadi kayak kadang itu biasanya di situ. Terus kemudian kalau dari kultur yang di daerah gitu misalnya ya, kayak secara berteman dan sebagainya itu ya karena ini jadi kan jarang ketemu, kemudian itu jadi kayak kurang komunikasi aja sih yang bikin shock itu karena pembatasan, kurang ketemu, jadi kurang komunikasi satu sama lain. Jadi walaupun terlihat seperti masih akrab, cuma kadang agak perbedaan gitu kan karena sudah lama nggak ketemu atau gimana. Untuk saya sendiri sebenarnya sama ya. Apa ya? Semenjak pandemi ini jadi silaturahmi kita tuh kayak apa ya, terbatas gitu loh. Kita tuh yang awalnya kayak kalau kalau offline ya itu bisa sharing sama temen tuh enak ya, bisa ketemu langsung ngobrol. Kalau sekarang kan harus online tuh menurutku nggak enak, kurang kurang worth it sih. Oke, aku setuju sih karena online ini mungkin nggak cocok bagi kita yang kayak kesehariannya itu kayak hiperaktif gitu ya, kayak kita lebih suka ngobrol secara langsung karena apa ya, feel-nya itu nggak dapet gitu kan kalau ngobrol
kayak online. Kayak gini nih, kita ngobrol secara online. Tuh kayak lebih seru kalau seandainya kita ngobrol secara offline, tuh ketemu secara langsung gitu. Kayak ketawanya pun juga beda gitu loh. Ketawanya ketawa ya udah, tapi mungkin next kita bisa ketemu offline ya. Aku ajak ketemu sama temanmu ini ya, Cid ya. Oke. Oke. Nanti kita nyeblak bareng. Oh, boleh. Nah, oke. Nah, mungkin setelah ini kita masuk ke pertanyaan topik nih. Pertanyaan topik ini berhubungan tentang pandemi, balik lagi ke pandemi. Kayak yang kita tahu, akhir-akhir ini mungkin kasus pandemi, kasus COVID itu udah mulai menurun ya di berbagai daerah. Apalagi Jawa Timur itu masuk, khususnya kota Surabaya itu menjadi salah satu satu-satunya kota di Indonesia yang PPKM-nya masuk ke level 1 gitu ya. Nah, berarti itu kan menandakan bahwa kasus pandemi itu lambat laun itu udah bisa tertangani. Tapi di sini aku mau tahu secara jelas di keadaan kalian tuh udah benar-benar kondusif atau masih kayak ada isu-isu, oh ini masih kena, oh ini masih kena. Kalau saya ya udah benar-benar kondusif sih. Jadi setelah vaksinasi benar-benar merata ya, terutama di daerah saya itu kan banyak banget pos-pos vaksinasi. Jadi terutama yang tempat yang saya tahu itu SMA saya, itu setiap hari itu banyak banget orang-orang yang vaksin. Kemudian di desa-desa tertentu itu juga kadang itu tanggal-tanggal tertentu juga dan itu ada vaksinasi dan sebagainya. Itu benar-benar sekarang tuh nggak ada sama sekali berita oh ini kena positif ini nggak. Soalnya terakhir itu yang bulan Juni Juli itu benar-benar kerasa banget itu kayak ini kena dan banyak banget pengumuman duka cita dan sebagainya. Tapi sekarang sudah benar-benar sepi, nggak ada sama sekali gitu. Jadi benar-benar maksudnya kayak ya benar-benar itu tangkap banget gitu dan hasilnya itu benar-benar ada gitu. Untuk Sukodono sendiri, penurunannya untuk September ini lumayan. Cuma kalau dibilang udah yang sembuh-sembuh banget itu belum sih. Untuk yang positif aja Sukodono masih ada 24.000 orang yang sembuh, 23.000 orang yang meninggal, ada 959 orang untuk September. Sukodono itu termasuk kayak tingkat mobilisasinya itu termasuk masih tinggi atau udah rendah, Pak? Iva mungkin ini mikrofonnya belum dinyalain. Oh iya, sorry. Untuk yang tadi data tadi itu, sorry Kak, tadi itu untuk wilayah Sidoarjo ya. Kalau Sukodono sendiri udah orange. Berarti kayak udah lumayan kondusif gitu ya? Lumayan kondusif lah. Oke. Nah, berarti mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Selama pandemi ini ya mungkin kita amati banyak pro dan kontra, banyak isu-isu yang berlalu lalang gitu ya. Tapi menurut kalau kalian memandangi ya cara kinerja pemerintah kita, tenaga medis kita, apalagi kan notabene kayak aku sama Citra ini masih dibilang daerah kita itu masih di daerah desa gitu. Nah, beda kayak Sukodono kan mungkin udah lebih maju gitu ya, kayak secara notabene mobilisasinya itu karena mungkin perbatasan apa ya kayak jalur mau ke Surabaya juga makanya udah lebih maju sedikit. Itu tenaga medis di daerahku sama Citra itu kayak masih sedikit gitu loh, bahkan vaksinasi itu sempat terhenti karena kekurangan tenaga medis. Nah, kalau kalian mengamati ya cara kinerja orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID ini, itu menurut kalian udah apa ya, kayak udah gimana gitu penilaian kalian secara pandangan kalian? Untuk wilayah Sukodono ya Kak, di Agustus kemarin itu kan apa ya, tenaga medis yang untuk saat ini yang lagi di ini kan puskesmas dulu ya kalau di desa-desa ya. Itu sempat kewalahan karena Agustus kemarin tuh Sukodono bener-bener naik sekali ya. Jadi kayak kalau misalnya kita COVID positif terjangkit ya,
Kalau yang belum sampai sesak nafas itu kita masih karantina sendiri di rumah. Jadi belum bisa dibawa di puskesmas gitu. Terus tapi bagus kok penanganan mereka. Jadi selalu dicek gitu keadaannya gimana, selalu ditanyain juga di WhatsApp ya. Terus nanti butuh apa itu nanti sama pihak puskesmas itu Terus untuk desanya sendiri, kalau saya di perumahan ya, itu udah ada udah ada satgas COVID-nya sendiri. Jadi kayak makanan gitu udah dari desa gitu. Jadi kita nggak benar-benar karantina. Jadi nggak keluar sama sekali. Dapat makanan, dapat obat, apalagi tetangga kayak gitu. Jadi untuk penanganannya untuk Sukodono menurutku bagus banget. Oke, nah kalau dari Citra gimana? Kalau untuk kan kita beda desa ya. Kalau saya kan di perumahan. Untuk di perumahan sendiri itu ya ketika ada orang yang terjangkit itu kita tuh bukan ada satu kelompok atau gimana, cuma tetangga-tetangga itu pada benar-benar support dan setiap hari itu pasti kirim makanan atau sekedar kasih bahan makanan atau pasti selalu memastikan rumah itu yang mengidap itu terjamin makannya sehat dan lain sebagainya, terpenuhi dan mereka benar-benar bantu misalnya kayak di halaman gitu kotor ya mereka yang nyapu dan sebagainya seperti itu. Jadi gotong royongnya bagus tapi walaupun nggak ada yang koordinir tapi mereka tuh kayak sadarnya tingkat kesadaran pribadi itu tinggi. Oke. Nah, tadi kan mungkin aku nggak salah sebut ya, kalau Sukodono itu notabene udah kayak mengarah ke kota, kayak mobilisasinya juga lebih maju daripada mungkin desa Semongko gitu. Nah, ya benar katanya Citra, mungkin aku sama Citra itu tinggalnya di daerah yang beda ya. Dia di perumahan, dan aku itu kayak masih pure di daerah kayak desa gitu loh, di kampung gitu. Mungkin aku juga sempat ini sih menilai katanya orang kota itu terlalu individualis, tapi dari sini kita bisa lihat gitu nggak selamanya orang kota, orang perumahan itu individualis karena kenapa? Karena kalau di desa di kampungku ya, mungkin Citra tahu itu orang yang kena COVID itu bukan malah disupport atau gimana, itu kayak malah dijauhi gitu, kayak malah kayak keluarga itu diasingkan gitu. Padahal kan mungkin saling support. Nah, aku juga sama banyak menerima cerita kayak Iva gitu, teman-temanku yang di Surabaya itu kayak kalau ada tetangganya yang kena COVID itu kayak tetangga-tetangga lain, blok lain tuh kayak urunan gitu loh, beliin sembako gitu taruh di depan rumahnya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan udah di spill sedikit ya, kalau udah cukup kondusif setelah pelaksanaan vaksinasi. Tapi pernah nggak sih di desa kalian masing-masing, di tempat kalian masing-masing, terjadi penolakan tentang pelaksanaan vaksin ini? Karena kan pelaksanaan vaksin ini juga menuai pro dan kontra, toh. Kalau dari kalian gimana? Kalau Sukodono sendiri ya, kalau persyaratannya yang pengadaan vaksin itu syaratnya kita udah benar, udah klop ya nggak ditolak. Tapi kalau nggak sesuai aturan, nggak sesuai persyaratan itu, langsung tolak gitu. Jadi pokoknya kalau di Sukodono itu selama persyaratan kamu benar, apa yang diadakan itu benar, ya udah diterima. Tapi kalau persyaratan kamu ada satu yang salah gitu, udah langsung ditolak. Oke, nah sebelum Citra jawab ya, mungkin aku mau tanya ke Iva, mungkin kayak konteks penolakannya ini dari masyarakatnya gitu, Iva. Karena kan banyak hoax yang menyebar, katanya vaksin itu konspirasi, penyakit yang disuntikan ke dalam tubuh kita lah. Malah ada yang bilang kalau itu penanaman chips, nah itu kan kayak nggak masuk akal gitu loh, agak nggak masuk akal. Nah, dari masyarakat Sukodono sendiri kayak ada nggak kayak penolakan tentang pelaksanaan vaksin? Aku nggak mau divaksin, nanti aku kenapa-napa gitu. Untuk Sukodono ada sih Kak, yang apalagi Moderna ya, itu kayak mereka itu bener-bener takut banget, karena ya itu tadi katanya kan ada chipnya, nanti kita
gitu kan. Terus katanya banyak kalau jangan vaksin, nanti kalau kamu vaksin itu kamu sakit loh, terus kamu meninggal loh, gitu ada juga. Ya pokoknya bermacam-macam lah. Nah, kalau dari Citra gimana? Gitu. Kalau dari saya yang saya tahu selama ini, mungkin dari lingkup saya sendiri ya, itu sih nggak ada. Cuma kadang itu ada beberapa pihak yang ikut vaksinasi itu hanya karena untuk syarat bekerja atau syarat biar dapat sertifikat untuk bisa beraktivitas, bukan karena kesadaran oh ini vaksin untuk antibodi kita untuk itu. Jadi bukan karena diri kita sendiri, tapi emang karena tuntutan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau penolakan sendiri ya mungkin kalau penolakan sendiri tuh nggak pernah ditemukan yang kayak langsung ditolak atau gimana, enggak. Cuma ini tadi kesadaran pribadi masing-masing itu nggak ada, cuma hanya untuk memenuhi syarat untuk sertifikat vaksinasi dan sebagainya itu tadi. Benar-benar. Kalian pernah dengar nggak sih yang orang setelah vaksin tuh langsung diminumin degan hijau gitu, katanya biar nggak sakit gitu. Nah, padahal itu kan sama aja kita buang-buang uang negara gitu kan ya, karena kan mungkin apa ya, kita menghindari efek-efeknya, cuman mungkin proses vaksinasinya itu kan jadi kayak terhambat. Tapi ya itulah pemikiran orang kan beda-beda. Nah, mungkin selanjutnya mengesampingkan hoax dan pro kontra tentang pelaksanaan vaksin ini. Menurut kalian sendiri, penting nggak sih pelaksanaan vaksin itu? Dan kenapa sih kalian kok harus vaksin? Menurut kalian gimana? Mungkin Citra mau menjawab. Oke, kalau menurut saya sih penting ya, soalnya gini, ada kan maksudnya penyakit itu kan nggak kayak wabah gini kan, ada yang bilang itu wabah 100 tahun sekali ya. Pembentukan antibodi itu pasti ada gitu. Nah, di sini tugasnya vaksin itu kan untuk membantu kita membangun antibodi di diri kita sendiri kan. Jadi gimana kita bisa menghadapi virus itu dan bisa menjalani kehidupan berdampingan dengan virus itu seperti layaknya virus flu yang dulu itu seperti wabah yang mematikan di zaman dulu. Tapi sekarang udah kayak biasa. Nah, mungkin karena di sini itu inginnya virus ini kan nggak mungkin bisa hilang. Jadi kita harus bisa berjalan seiringan dengan virus tadi. Makanya dibuat seolah antibodi kita harus kuat. Nah, itu pentingnya di situ, pentingnya dari vaksinasi itu sendiri di situ. Jadi menurut saya ya emang penting begitu. Oke, kalau dari Kalau saya sih wajib ya malahan, karena apa ya, vaksin itu kan untuk membentuk antibodi kita. Jadi ya wajib, karena kalau kita nggak divaksin aja bisa terjangkit gitu ya. Ya bukannya kita menuhankan vaksin ya, tapi ya emang kenyataan gitu loh. Nggak divaksin aja kita positif, apalagi kita nggak ada apa ya, nggak ada pelindung ya, istilahnya kayak nggak ada pelindung gitu kan. Jadi menurutku vaksin wajib. istilahnya itu sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi kenapa vaksin itu penting? Oke. Nah terus bentar-bentar mau batuk. Oke, nah kalian mungkin pernah mengalami atau sekedar melihat gitu kan orang-orang bikin status di WA info vaksin gitu kayak mereka kesusahan untuk cari vaksin gitu karena emang ketersediaan vaksin mungkin ya di daerah masing-masing. Nah, dari kalian sendiri pernah nggak mengalami kesulitan dalam melakukan vaksinasi? Mungkin dalam hal mencari vaksin atau mungkin karena kalian punya beberapa keluhan ya, jadi kayak oh balik lagi nanti gitu. Pernah nggak kalian mengalami kesulitan? Kalau saya pribadi kemarin ya,
sempat mengalami kesulitan tuh karena ini. Saya kan domisili di Gresik, tapi KTP saya masih Mojokerto. Jadi sempat bingung ini mau vaksinasi di mana gitu. Di Gresik itu kan biasanya butuh butuh kartu tanda penduduk emang orang Gresik gitu kan. Jadi kemarin tuh alhamdulillahnya karena salah satu anggota keluarga saya itu aparat, jadi saya dapat jatah dari kota Mojokerto itu sendiri, jadi saya pulang. Jadi alhamdulillah saya nggak begitu susah sih untuk cari vaksinasi. Kalau untuk saya kan domisilinya Sukodono, tapi sama kayak Mbak Citra. Kalau Mbak Citra tadi mana ininya? KTP-nya kan KTP dari luar kota itu ya. Kalau saya kan domisili dari Sukodono, KTP-nya masih Bojonegoro. Terus ikut vaksin di Sukodono awalnya lancar, tapi berhalangan. Yang pertama itu berhalangan datang. Akhirnya dilempar ke orang lain. Terus yang kedua mau ikut lagi nggak bisa karena Agustus kemarin kan emang lagi bener-bener naik banget ya. Jadi banyak juga yang lagi butuh vaksin. Jadi nggak bisa itu yang kedua. Terus terakhir dapat di Juanda. Dan itu Masya Allah, antrinya luar biasa di sana itu. Malah nggak ada prokes sama sekali di sana. Saking, karena untuk umum ya, dan lagi gencar-gencarnya vaksin kan bulan Agustus kemarin. Jadi sulit banget buat dapat vaksin. Sampai ke Juanda. Ya. Bapakku juga sampai cari vaksin itu di ini loh, di lapangan apa? Kodam Brawijaya. Nah, itu. Kayak iya katanya karena kan kayak kita tahu lah sekarang apa-apa kan wajib vaksin toh, apalagi untuk pegawai-pegawai gitu. Kayak aku juga sempat dengar dari beberapa temanku di Surabaya itu benar ya tempat pelaksanaan vaksin itu banyak. Tapi itu tuh kayak banyaknya itu vaksin dosis 1 tuh. Untuk vaksin dosis 2 itu malah banyaknya itu di daerah Madura. Mungkin daerah Madura itu kayak dipusatkan karena kasusnya itu sangat mengkhawatirkan gitu ya kan ya. Makanya kayak kenapa sih di Madura digencarkan. Nah, beralih nih dari vaksin. Overall, dari apa yang kita udah bicarain ini tadi, seberapa puas sih kalian dengan penanganan COVID-19 di Indonesia ini? Mungkin kalian juga bisa menyampaikan beberapa kritik, bebas dari sisi kesehatan ataupun dari sisi pemerintah, karena kalian bebas tuh untuk mengungkapkan penilaian kalian tentang penanganan ini, karena emang nggak menutup mata di awal-awal pandemi penanganan Indonesia itu kayak masih terlalu rendah, kayak gimana ya, kayak mungkin sangat mengkhawatirkan gitu kan, sampai Menteri Kesehatan kita pun sampai mengundurkan diri karena nggak sanggup. Nah, itu mungkin kalian bisa mengomentari gitu, ngasih penilaian tentang penanganan COVID selama ini di Indonesia. Oke, untuk saya ya pribadi, kalau dari sisi ini pemerintah ya, menurut saya itu benar-benar terlambat dan lamban. Tapi juga maksudnya setelah melakukan kayak PSBB sampai sekarang PPKM ya, itu tuh jatuhnya apa ya? Kalau kita kan orang ekonomi ya, jadi mikir sendiri tuh kayak sedih banget kalau ngelihat penanganan dan bagaimana ke masyarakatnya, terutama kayak kemarin kasus bansos dan sebagainya. Kita aja hidup itu udah susah ya, walaupun alhamdulillah kita itu bukan orang yang membutuhkan itu. Cuma kok mereka tuh nggak mikir kalau yang hidupnya biar enak aja, maksudnya sudah stabil, itu kenapa harus pakai acara ngambil-ngambil untuk yang nggak bisa hidup aja sulit gitu loh. Jadi cukup miris di situnya. Terus untuk tenaga kesehatan ya, saya ngeliat sendiri kan tetangga saya itu juga nakes, itu kayak ya bener-bener salut aja gitu loh. Setiap hari berangkat pagi subuh, terus pulangnya malam dan sebagainya gitu, kayak
wow, salut banget sama perjuangan mereka sampai cerita-cerita gimana di Bangsal itu gimana dan sebagainya itu kayak wow gitu. Cuma yang saya miriskan itu cuma ya itu tadi masalah pembatasan perlakuan jadi mobilitas kita jadi menurun benar menurun tapi jadinya kayak apa ya perekonomian kita itu benar-benar anjlok walaupun emang semua negara juga seperti itu dan diperparah sama keadaan yang mana terjadinya korupsi apalagi korupsi itu dana bansos sendiri yang notabene untuk rakyat-rakyat kecil gitu kan seperti itu. Kalau dari Iva gimana? Kalau untuk aku sendiri ya, menurut aku penanganan di Indonesia itu emang benar lambat banget gitu. Apalagi untuk di ini ya, untuk di ini ambil di desa ya. Di desa itu malah aduh untuk penanganan COVID itu benar-benar jelek banget ya. Bisa bilang jelek banget. Karena apa ya? Karena aku sendiri ngalamin gitu loh. Kayak aku kan juga ini terjangkit ya. Terus untuk penanganan dari pemerintah di situ tuh di daerah situ tuh lambat gitu loh. Jadi pada akhirnya ya akhirnya sampai kakekku meninggal. Terus di desa itu kurang edukasi. Edukasinya tuh nol di sana itu. Mana apa nggak percaya kan kalau di desa itu kurang percaya sama COVID. Jadi untuk pemerintah mau ngasih tahu juga kalau masyarakatnya ngeyel, ya mau gimana kan? Akhirnya nggak jalan kan edukasinya itu, gitu. Ya sedikit menambah juga di sini benar-benar kayak masyarakat tuh kayak alah nang tahu dewe jadi kayak benar-benar nggak pakai masker nggak pakai apa alah banyak nang kuno kayak ibaratnya gitu jadi kayak nggak pakai masker nggak itu jadi prokesnya tuh kurang kalau apalagi kayak hal-hal yang sepele seperti tetangga dan mereka padahal kan klasternya tuh malah yang lebih banyak itu dari orang-orang terdekat kan apalagi juga dari klaster keluarga itu juga pernah sempat ada seperti itu gitu kan. Benar-benar aku setuju. Kalau masyarakat di desa kayak kita nih, kayak Semuko gitu desa, tapi kayak desanya kayak udah agak maju gitu kan karena kita daerah industri. Nah, tapi nenekku juga, aku aslinya orang Lamongan. Nah, Lamongan Kedungpring itu kayak desa yang kayak bener-bener desa gitu loh. Kayak yang masih dua sopo lah istilahnya. Itu kayak gimana ya edukasinya masyarakat tuh mungkin bukan kurang edukasi ya karena menurutku kalau di daerah itu aku bisa nilai kayak apa ya pembatasan wilayahnya protokol kesehatannya itu benar-benar kayak diketatin gitu tapi masyarakat dari dalam masyarakatnya sendiri yang kayak ngeyel gitu kayak halah nggak percaya halah halah gitu kayak kebanyakan halah gitu kan jadi kita nggak tahu orang itu terjangkit atau enggak gitu nggak sih kalian ngerasa nggak sih kadang itu aku kadang suka mikir ini penanganan yang lambat itu dari pemerintah atau dari masyarakatnya gitu karena kalau dibandingin dari orang luar negeri ya kenapa negara-negara lain tuh kayak cepet banget gitu loh penanganannya ya karena masyarakatnya mematuhi protokol kesehatan gitu kalau Indonesia ya kita bisa lihat sendiri kalian sepemikiran nggak sama aku? Iya sih. Mungkin Gimana ya? Yes. Di desa itu kenapa kayak orangnya lebih ngeyel itu mungkin karena gimana ya tahu sendiri di Indonesia kan COVID ini pro kontra kan gitu jadi kayak mereka alah orang pemerintahnya aja gini alah orang mereka aja gini gitu jadi ya itu yang menyebabkan jadi ngeyel gitu kalau aku sih gitu. Iya benar-benar. Apalagi kan kayak orang Indonesia ya tingkat literasinya itu kayak masih rendah banget toh kayak tingkat jadi kayak berita masuk gampang ditampung gitu kan kayak akhirnya ujung-ujungnya hoax gitu loh. Salah satu contohnya itu pernyataan Dr. Louis. Nah kayak kemunculan Dr. Louis itu kan mungkin di Indonesia udah apa ya udah agak tenang gitu kan udah agak tenang gitu. Tapi kemunculan Dr. Louis yang mengungkapkan ada satu ungkapan Dokter Louis yang aku kayak nggak sampai nggak masuk akal gitu loh katanya kalau kalian lihat di langit kayak di langit tuh berlalu lalang helikopter atau gimana itu tuh kayak
nyemprotin zat buat COVID ini menyebar luas itu. Nah itu kalau dipikir-pikir dalam akal logika kan nggak masuk akal juga, toh kenapa pemerintah harus buang-buang duit buat ngebunuh warga negaranya gitu loh. Padahal kita kan sumber pajak mereka toh, kalau nggak ada warga negara ya pemerintah mau dapat pajak dari mana gitu kan. Nah terus selanjutnya ini mungkin kita kayak masuk ke topik kita selanjutnya. Kemunculan COVID-19 di Indonesia awal-awal tahun itu kan berbarengan sama Indonesia diterpa beberapa bencana ya, kayak gempa dulu. Itu kan banyak banget pokoknya bencana di Indonesia di awal-awal tahun. Terus belum lagi kita sembuh dari beberapa bencana alam itu, langsung ada pandemi juga, ditambah luka yang ini kapal selam tenggelam itu yang Nanggala. Nah itu, menurut kalian Indonesia kan banyak diterpa bencana toh, banyak kali mengalami duka. Kita sebagai warga negara, ketika negara kita mengalami banyak duka itu seharusnya kayak gimana sih sikap kita? Jelas sedih ya, cuma daripada kita terus dalam kesedihan ya, lebih baik kita bangkit, saling menyemangati satu sama lain. Bagaimana terus kita memikirkan bagaimana kelanjutan kita. Ya saling support aja sih kalau menurutku ya, menguatkan satu sama lain, karena sekarang kan juga kayak karena ini tadi ya berkelanjutan. Jadi masalah kesehatan mental itu kan sering diulik ya akhir-akhir ini. Jadi ya minta-minta kita lah gimana menguatkan diri sendiri sama menguatkan orang lain, saling support aja sebagai wasak manusia. Benar kata Mbak Citra, saling support itu memang penting banget. Apa ya, orang sekitar itu juga berpengaruh loh buat kita. Kalau kita dapat support dari orang lain, kita mau menjalanin apapun itu pasti enak gitu loh, kayak aduh ini Mas peduli sama kita gitu. Jadi emang support, saling support, terus jangan lupa berdoa, itu penting. Aku percaya pasti pandemi ini akan cepat berlalu. Oke, ini kesan pesannya kayak kesannya malah ujung-ujungnya kayak sedih gitu nggak sih? Kayak mau pesan-pesan terakhir gitu. Nah mungkin kita next nih. Tadi kan udah disebutin ya sama Citra, mungkin kecewanya beberapa kritik itu tentang kok tega sih, padahal itu dana bansos untuk masyarakat yang mungkin terdampak pandemi, yang harus kehilangan pekerjaan atau kesulitan untuk makan karena keterbatasan untuk melakukan jual beli gitu ya, aktivitas ekonominya, tapi kok masih tega dikorupsi. Nah, mengesampingkan hal itu, mungkin Indonesia banyak banget kasus yang bikin kita miris ya. Salah satu contohnya aja yaitu tadi korupsi baksos gitu. Terus belum lagi tentang kayak hukum pemerintahan yang kayak seakan tebang pilih gitu. Terus belum lagi kasus yang baru-baru ini kok masih tega-teganya Kimia Farma itu ngejual ini rapid test yang bekas itu loh. Itu kan dananya dikemanain gitu. Nah, dari semua ini ya cerita-cerita mungkin dari jeleknya Indonesia. Masih cinta dan bangga nggak sih kalian sama Indonesia? Dan mungkin menurut kalian tuh Indonesia itu apa sih? Kalau saya pribadi ya, kecintaan saya sama Indonesia itu sama Indonesianya. Kecewanya saya sama Indonesia itu sama mungkin pemerintah saat ini atau sama masyarakat tertentu yang semakin mau memburuk keadaan gitu. Jadi kalau saya ditanya, kamu cinta Indonesia? Ya saya cinta. Cintanya apa? Sama negara saya kaya, banyak lautnya, banyak sejarahnya, dan lain sebagainya. Negara kita tuh negara adidaya, negara kita tuh negara kuat. Cuma karena orang-orang tertentu yang nggak mau, yang hanya mempedulikan diri sendiri. Jadi negara kita tuh nggak bisa maju karena di situ itu tadi. Gitu. Banyak orang egois seperti itu. Jadi kalau ditanya saya cinta Indonesia, ya saya cinta. Tapi sebagaimana saya cintanya itu bukan cinta yang benar-benar cinta seluruh, ya enggak. Cuma ya beberapa part, tapi itu benar-benar menguatkan cinta saya pada negara saya sendiri seperti itu.
Kalau ditanya cinta sama Indonesia nggak, ya pasti jawabannya cinta banget dong, Indonesia gitu. Saya dilahirkan dari Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia. Walaupun ya benar tadi, bukan negaranya yang salah, tapi ya itu tadi. Oke, aku juga setuju ya sama statementnya Citra. Bukan Indonesianya yang harus kita benci, karena bagiku sendiri Indonesia itu apa sih? Indonesia tetap rumah. Sejauh apapun kita pergi, mungkin suatu saat nanti kita harus mengais rezeki di negeri orang gitu ya istilahnya. Tapi sejauh apapun ya Indonesia tetap rumah kita, tetap tanah lahir kita gitu ya istilahnya. Tapi mungkin ya emang beberapa orangnya yang bikin image Indonesia itu jelek, yang bikin image Indonesia kenapa sih Indonesia padahal kaya tapi kok nggak berkembang, kok nggak bisa sih jadi negara adidaya. Mungkin benar itu masalah sumber daya manusianya. Mungkin itu PR kita sebagai generasi muda nggak sih, kenapa kita harus berpikiran lebih maju, lebih open minded terhadap perubahan-perubahan gitu. Oke, mantap pernyataan kalian. Terus selanjutnya ini aku mau nanya nih konklusi kalian dari pembicaraan kita yang hampir 1 jam ini ya. Kira-kira konklusi ini mungkin berkaitan gimana sih, ayo kita ngajak saudara-saudara kita, terutama anak muda gitu ya, ayo bangkit dan tumbuh memulihkan Indonesia. Kayak memulihkan ini dalam artian udahlah jangan percaya hoax, jangan mikirin berita-berita yang nggak penting. Salah satu contohnya aja berita terbaru ini, berita Rizky Bilar sama Lesti. Itu kan bukan urusan kalian gitu loh. Seharusnya PR kalian itu pembahasan kalian gimana kita membawa Indonesia menjadi negara adidaya gitu kan. Nah, kita sebagai anak muda nih, aku perlu pendapat kalian gimana caranya mengajak teman-teman buat ayo memulihkan Indonesia, ayo bangkit bersama. Kalau saya ya mungkin saling support sama saling mengingatkan satu sama lain, terutama seperti gini kan, kita tuh manusia diberi akal, jadi harusnya itu bisa digunakan untuk berpikir gitu loh. Salah satu guru SMP saya tuh pernah bilang gini, SMP kita ya maksudnya, itu pernah bilang gini, manusia tuh diberikan 9 dari 10 ilmu. Jadi kalau misalnya kamu nanti kuliah jurusan ini, bukan berarti kamu tuh nggak bisa belajar ilmu yang lain gitu loh. Jadi pergunakan otak itu sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin, karena sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bermanfaat bagi negaranya dan bermanfaat bagi nusa bangsa, agama dan sebagainya gitu kan. Jadi ya kita kurang-kurangin aja lah, ayo kurang-kurangin hal yang nggak penting kayak berita seperti tadi Mbak Fitri omongkan ya. Dan terus kemudian harus kayak pintar-pintar memilah hoax. Kayak kan kemarin ada seminar kan sama Kemeninfo kan, itu banyak banget seminar yang benar-benar kayak gimana sih membedakan caranya, membedakan mana yang